Baik, shalom semua. Sekali lagi shalom. Saya bersyukur saya ada di keluarga ini. Sebenarnya keluarga ini bukan keluarga baru untuk saya karena beberapa tahun yang lalu saya ada di sini waktu saya pulang dari sekolah Alkitab. Saya masih ingat Mamike, tapi tidak tahu Mamike masih ingat soalnya. Tapi saya bersyukur saya ada di keluarga ini, luar biasa, sempat ada di persekutuan doa itu. Nah, hari ini kita ada di sini merayakan hari ulang tahun dari Om Nedi. Om Nedi keberapa, Mel? 47. Ay, sangat muda. Kayak baru 27 kemarin. Om Nedi mana? Om Nedi. Luar biasa. Om Nedi ini kita anggap dulu ada satu artis namanya Eric Estrada. Kita pikir beliau ini mirip-mirip beliau, jadi luar biasa. Mailen ini dulu saya pikir juga orang India, ternyata orang Ambon campur roti. Baik, kita buka 1 Korintus 15 ayat 10, satu ayat yang saya rasa saya diberkati dan ini pas dengan hari ulang tahun daripada Om Nedi. Saya undang kita bangkit berdiri. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 kita baca sama-sama di Alkitab masing-masing kita, di HP kita masing-masing. 1, 2, 3, 1 Korintus 15 ayat 10. 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ini ayat bagus sekali, khusus untuk Om Nedi. Ini menjadi kado terbaik. Alkitab tadi bilang, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang dan selanjutnya. Saya beri tema di hari syukur ini adalah, hidup hanya sekali, karena itu maksimalkanlah hidupmu. Saya kasih tema untuk Om Nedi dan untuk kita semua, hidup hanya sekali, maksimalkan hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap kita ini seperti sekarang ini lagi heboh-hebohnya sepak bola, Piala Dunia. Piala sepak bola itu saya nonton beberapa hari ini, ada yang marah karena fansnya pulang, ada yang sukacita. Yang kalah memprotes bahwa mengatakan bahwa kok memang saya main curang. Nah, tapi yang menang begitu bahagia karena mereka akan masuk ke 8 besar. Nah, tetapi maksud saya begini, kenapa saya angkat itu ilustrasi menjadi menjadi ilustrasi? Karena begini, 45 menit atau 2 kali 45 menit seorang bermain sepak bola itu 90 menit itu harus digunakan dengan baik, semaksimal mungkin. Kenapa? Karena hanya ada 2. Kalau bukan juara, kalah. Kalau bukan pulang, tetap akan bertahan dan melanjutkan pertandingan yang lebih akbar, lebih besar. Kehidupan kita pun demikian. Kehidupan kita ini sama-sama dapat waktu. Kita bukan dapat waktu 2 kali 45 menit. Selalu saya bilang, kita punya waktu masing-masing. Hari ini, Tuhan kasih waktu bukan 45 menit, bukan 2 kali 45 menit. Tuhan kasih Om Nedi 47 tahun. Saya 53 tahun. Itu berarti bahwa setiap kita punya limit waktu. Nah, limit waktu ini tadi saya bilang, hidup ini hanya sekali. Makanya kita harus maksimalkan hidup ini. Seperti pemain sepak bola, mereka harus menggunakan 2 kali 45 menit, yaitu 90 menit. Sangat baik. Kalau tidak, mereka bisa kalah dan pulang kampung. Nah, 1 Korintus tadi, 1 Korintus 15 ayat 10 bilang begini, tadi saya baca ulang ya Bapak Ibu. Ada 3 hal yang saya dapat dari kata kunci di sini. Tetapi karena kasih karunia Allah, berarti ini bicara tentang apa? Kasih karunia tadi. Kenapa harus maksimal? Karena hidup ini hanya anugerah. Hidup ini hanya kasih karunia. Kita nonton bola setiap hari, ada orang nonton bola setiap hari masih hidup sampai hari ini. Ada keluarga saya baru nonton sepak bola Piala Dunia ini, baru hari keberapa dia meninggal. Karena malamnya dia nonton, besok pagi entah karena kurang darah, dia meninggal. Gara-gara nonton sepak bola. Tadi saya lihat ada satu orang, dia belum tahu ini cerita berakhir Argentina, Mesir,
Karena kalau saudara nonton ini, saya coba nonton highlightnya itu. Jadi babak pertama sampai babak kedua di kira-kira 60 menit itu Mesir sudah 2-0, kasih kalah Argentina 2-0. Jadi mungkin dia fans karena dia pakai baju Argentina. Tetapi mungkin karena 2-0 dia pikir, ini sudah, kalau 2-0 pasti kalah, dia bunuh diri di atas kapal. Nah bayangkan, yang pertandingan itu di Argentina, yang mati itu orang Rote misalnya. Kan ini tidak ada hubungannya. Tetapi maksud saya begini, Bapak Ibu, mari kita gunakan ini waktu dengan baik. Supaya yang Tuhan kasih karunia ini kita gunakan dengan baik. Tadi saya bilang, Om Nedi 47 tahun itu kasih karunia. Kan saya selalu bilang, ada orang baru lahir mati. Ada orang 2 tahun mati. Ada orang 15 tahun mati. Jadi kalau kita bisa ada 47, 53, sampai kadang-kadang kita dengar ada orang 90, itu hebat, itu kasih karunia luar biasa. Nah, masalahnya kasih karunia ini tadi saya bilang, kita harus gunakan dengan baik. Nah, coba kita baca. Kita mulai dulu, apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu sama sejajar dengan kata anugerah. Anugerah itu artinya begini, saudara tidak pantas dapat sesuatu, tapi saudara diberikan. Saya ingat waktu saya bergumul, saya tidak punya mobil pertama kali, saya dikasih hadiah oleh seseorang, mobil tanpa saya bayar 1.000 rupiah. Itu namanya anugerah, itu namanya kasih karunia. Tidak punya kemampuan, tapi diberikan apa yang menjadi milik kita. Yang kedua, saudara pernah saudara merasa bahwa misalnya ada orang kasih hadiah, waktu entah ulang tahun, kan itu mereka datang itu tanpa saudara minta. Ya kan? Tiba-tiba orang datang waktu saudara menikah, orang datang bawa amplop, orang datang bawa uang, atau orang datang bawa hadiah. Itu kan bukan Anda minta, dia kasih, itu namanya kasih karunia. Nah, Tuhan pun demikian. Walaupun kita tidak minta umur panjang misalnya, hari ini kita masih ada. Itu karena Tuhan. Nah, perhatikan kalimat-kalimat ini, perhatikan. Tetapi karena kasih karunia, jadi seolah Paulus bilang begini, saya ini kan dapat kasih karunia. Nah, saya kasih contoh satu lagi supaya saudara mengerti. Ada tidak teman-teman SMP, KSD, SMA yang sudah meninggal? Dari antara kita teman. Ada kan? Saya punya teman satu, orangnya pintar, cantik. Meninggal waktu saya kelas 6 SD. Namanya saya masih ingat, Lili Tanone. Meninggal waktu kami umur kelas 6. Waktu saya, sekarang ini saya dengar SMP itu sudah ada yang meninggal. SMA sudah ada yang meninggal. Teman kuliah, sudah beberapa orang sudah meninggal. Namun kita masih ada, ini kasih karunia nih. Jadi umur panjang itu bukan karena kita bisa sehat, tapi kasih karunia. Nah, sekarang Paulus bilang begini, kalau kamu sudah lihat itu sebagai kasih karunia Tuhan, kira-kira kita ini bikin apa? Dia bilang begini, pertama, dia bilang, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Saudara ada sekarang ini sebagaimana kita ada kan? Kita masih bernapas, saat orang lain mungkin ada di UGD, lagi ngap-ngap, tarik napas. Kita masih ada, itu karena kasih karunia. Seperti sebagaimana kita ada saat orang lain bukan hanya tidak sehat, mereka sedang bergumul sangat-sangat antara maut dan hidup. Ya, sebabnya saya selalu bilang jemaat, sekali-sekali jangan duduk di rumah main HP. Sekali-sekali pergi ke dokter, bilang dokter izin saya mau masuk ruang ICU atau ruang ICU untuk lihat teman-teman kita bagaimana mereka bergumul. Kalau saudara suami ngorok di rumah itu kasih karunia. Karena ngoroknya suami saudara di rumah dengan istri saudara, itu beda dengan ngoroknya orang di ICU. Biasa kalau orang sudah di ICU itu, dia pengorok itu artinya dia sumodeka mati. Kalau kita ini kan ngorok besok bangun lagi. Kemarin kami periksa anak saya, ada dia sinus. Lalu dokter tanya, adek, kalau tidur ngorok? Anak saya bilang tidak. Dokter bilang, berarti adek tidak tidur. Anak saya belum nyambung. Lalu anak saya bilang, tidak dokter, saya tidak ngorok. Bagaimana kamu tahu kamu tidak ngorok? Hanya kalau kamu tidak tidur. Kalau kamu tidur, pasti kamu tidak tahu kamu ngorok. Mengerti ya? Walaupun memang dia tidak ngorok, tapi betul juga, logikanya betul ya. Atau ada yang pernah ngorok, lalu dia bangun, dia dengar sendiri dia ngorok. Tidak ada kan?
Nah, maksudnya begini, hidup ini kasih karunia. Pertama dia bilang, aku ada sampai hari ini, sebagaimana aku ada, itu karena apa alasannya? Satu kalimat yang di atas bilang apa? Kasih karunia. Saya selalu bilang, kita ini dapat kasih karunia itu beda-beda, tapi semua orang mendapatkan kasih karunia. Saya kasih contoh. Saudara menikah itu kasih karunia. Ada orang sampai hari ini masih berdoa supaya Tuhan kasih jodoh, sudah dapat. Itu kasih karunia. Lalu yang bilang begini, lalu kami yang menikah bagaimana? Tidak dapat kasih karunia? Dapat juga kasih karunia. Hanya beda. Ada orang yang tidak menikah, tapi sudah mati. Saudara tidak belum menikah, tapi masih hidup. Kita dapat kasih karunia itu. Ada orang, buat apa menikah? Kan ada yang juga menikah sekarang, maaf ya, sudah jadi janda. Berarti kan dia dapat kasih karunia menikah, tapi dia tidak dapat kasih karunia umur panjang. Kalau begitu dia bilang, satu, aku ada sebagaimana ada karena kasih karunia. Berarti apa artinya? Artinya begini, setiap kita harus berterima kasih banyak sama Tuhan kalau kita masih ada sampai hari ini. Amin. Amin. Saya ingat, saya punya jemaat di Alor itu, anak, saya tidak tahu dia masih hidup atau tidak karena dia orang Chinese. Anak ini dari kami bertugas pertama kali tahun 2000 di Alor, dia sudah kena leukemia, masih kecil, masih kira-kira 7-8 tahun. Setiap minggu atau 2 minggu sekali dia harus datang transfusi darah di Kupang. Pada waktu itu kan rumah sakit belum seperti sekarang. Dan diperkirakan dia paling SMP meninggal. Saya tidak tahu dia masih ada, tidak sampai hari ini, saya tidak tahu. Karena habis itu mereka pindah ke gereja lain, kami tidak lagi melayani mereka. Tetapi saya berpikir, untuk hidup kok susah sekali. Saya punya keponakan. Dia punya salah satu penyakit yang aneh sekali, yaitu begini Bapak Ibu. Dia itu kekurangan darah, tapi sekaligus darahnya itu terlalu cair. Jadi kalau dia jatuh ada lubang kecil, itu seperti orang pukul kepala lalu terbelah. Orang Kupang bilang spoit, darahnya itu, iya, begitu luar biasa. Jadi dia tidak boleh ada luka kecil. Bayangkan jaga dia model apa. Tetapi sampai hari ini bukan hanya dia masih hidup. Kadang-kadang kalau dia naik motor itu saya ngeri. Saya membayangkan toki halus seperti jarum itu darahnya sumpit luar biasa. Nah saya membayangkan dia kecelakaan, lalu tiba-tiba lukanya lebar, jadi apa dia? Saya pikir mungkin dia tidak akan berani naik motor, tapi saudara tahu dia naik motor itu di roti sana dia gas sama kayak dia Rossi. Walaupun dia Rosso sebenarnya, tapi maksud saya begini, ada orang kok model begitu tuh masih umur panjang. Tapi ada orang yang kita bilang begini, kok masih sehat mah kok, so mati. So dia mungkin lah. Kok masih ketemu tadi malam lah. Tidak bisa. Ini yang disebut kasih karunia. Kalau begitu satu, orang yang dapat kasih karunia bukan hanya tahu bersyukur, tapi harus tahu bahwa ini kado yang sorga berikan terlalu luar biasa dan harus dihargai. Itu sebabnya tema saya apa? Hidup ini sekali, maksimalkan hidup ini. Apa maksudnya? Pertama kita syukuri, terima kasih bahwa hidup kita ini bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, bukan karena kemampuan kita, tapi pemberian Tuhan. Itu satu dulu. Yang kedua, perhatikan kalimat ini. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadanya, dianugerahkannya kepadaku, ada kalimat selanjutnya apa? Tidak sia-sia. Apa artinya? Jangan sia-siakan ini waktu yang Tuhan kasih. Tadi saya bilang, ilustrasinya pemain bola tadi. Mereka 45 menit. Mau Jerman, kamu Argentina, kamu Belanda. Dia tidak dikasih waktu lebih. 45 menit. Mereka harus benar-benar berusaha. Mau capek, mau lelah, tidak kenal lelah. Harus kejar untuk bisa kasih gol. Kalau tidak, tadi saya bilang pulang kampung. Demikian hidup kita. Kalau kita mau main-main, tidak apa-apa. Tapi kita semua punya limit waktu. Saya tidak tahu. Om Nedi Tuhan kasih limit waktu umur berapa. Saya juga tidak tahu Tuhan kasih saya limit waktu berapa. Tapi setiap kita seperti pemain bola, kita dikasih limit waktu. Dan limit itu hanya ada dua. Saudara cetak gol atau orang lain cetak gol dengan kita. Saudara
buat main-main dengan hidup ini ya tadi, gagal, kacau, pulang kampung, seperti pemain bola. Hidup kita pun demikian. Kita akan pulang kampung, tapi kampung kita bukan di dunia ini, kata Alkitab. Kita pulang kampung ke surga. Pertanyaannya, Tuhan bilang begini, beta suka kasih lu kasih karunia, waktu, sehat, apalagi umur panjang, lu pulang, lu bawa apa? Setiap negara itu waktu bertanding 90 menit itu, dia pulang, membayangkan pulang bawa ini piala dunia itu. Untuk kasih tunjuk pada negara bahwa kami juara. Waktu yang diberikan tidak lama, 90 menit. Kita ini diberi waktu bukan 90 menit. 47 tahun. Nah persoalannya kalau umpama kalau kita bilang apa? Dalam Mazmur 90 ayat 12 bilang apa? Umur manusia itu berapa? 70. Kalau kuat-kuat 80. Berarti taruhlah kita umur Tuhan kasih 80. Berarti kalau saya 53, tinggal berapa untuk pilih 80? Ya, tidak sampai 20 ya, 27. Berarti tinggal 27 tahun. Limit yang Tuhan kasih 27 tahun. Kalau saya main-main dengan ini kasih karunia, ya pokoknya beta mau bikin apa, hidup terserah beta. Maka dengar, kita akan pulang ketemu sang pemilik negara, yaitu surga. Tuhan akan tanya, 47 tahun beta kasih lu lupa, beta lu pakai main-main. Lu tidak serius dengan beta, lu tidak sungguh-sungguh dengan beta sebagai pemberi kasih karunia. Ini yang berat. Rayakan ulang tahun semua orang bisa, tapi mengerti mengapa Tuhan kasih umur panjang, itu yang banyak kali orang tidak mengerti. Maaf ya, kita harus bicara jujur. Hari-hari ini, atau bertahun-tahun kita hidup dengan budaya Kupang. Saya tidak larang orang bikin pesta. Kadang-kadang habis orang ulang tahun apa yang kita lihat? Maaf ya, saya bicarain. Orang mabuk sampai pagi. Badisko sampai berpukul. Tuhan pesta suka makan, dia lah dikasih ancur orang pesan sistem. Akan ini kan tidak baik ini. Tapi ini fakta. Kalau orang mengerti bahwa tujuan Tuhan dia kasih karunia, itu bukan begitu. Maka saya percaya ulang tahun akan dia bikin dengan baik, menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan yang kasih dia hidup, umur. Jadi kalau saudara melukai Tuhan, itu bagaimana itu? Tuhan sudah kasih kita umur panjang, sehat, bisa duduk di gereja, bisa duduk ibadah, makan masih pakai kunyah. Dan saya mama mau meninggal itu tidak bisa kunyah. Karena giginya tidak ada, setiap kali memakan daging, kami harus taruh di orang Sabu bilang, apa? Anahahabok. Tempat siri itu, mama tua ganti untuk karena tidak punya gigi, jadi harus tumbuk daging itu supaya bisa makan. Jadi kalau kita masih ada gigi, sehat, masih angkat naik motor, kok jalan sekeliling nih kota Kupang sampai pagi, sampai itu motor pemban bilang begitu menyerah. Tapi kita masih ada, ini dengar baik-baik. Tuhan bilang tolong pakai ini jangan sia-siakan. Amin. Nah bagaimana dengan kita suami istri, Mailen dengan Amnedi? Tidak ada rumah tangga yang sempurna. Biasanya orang menikah itu katanya dia naik turun. Awal menikah itu katanya kalau bisa laki itu mau pison tuh kompor, biar bapak sah. Itu awal. Nah nanti di pertengahan jalan mulai ada ribut. Ya kan? Itu biasanya rumah tangga begitu. Dia damai-damai. Lalu karena mungkin dulu masih lihat istri itu sama kayak lihat ratu turun dari surga. Tapi nanti 10 tahun itu susah dilihat ratu lagi. Saya selalu bilang kalau awal istri itu ditulis my darling di HP. Tapi kalau 15 tahun dia suruh rubah Kapolda. Karena selalu tanya, lu sampai di mana nih? Kok belum pulang? Nah, itu Kapolda. Tapi naik lagi bertambah umur, saudara katanya sudah tidak lagi Kapolda. Setelah menjengkel terus malampir. Maksud saya begini saudara, tapi ada waktu katanya nanti seumur kira-kira 50 ke 60 kan sutua, mau beribut. Sumalu kan ada cucu, biasanya dia agak turun dan mulai sadar-sadar, atau semua mereka tua nih, sonta umur berapa? Katanya mulai kembali bersayang lagi. Nah, tetapi maksud saya begini, itu yang dimaksudkan adalah
Kalau Om Nedi, dia Ellen sedang ada di titik-titik, ya badai-badai, mungkin Tuhan bilang begini, Tuhan kasih umur panjang ini untuk makin dua makin bersayang sampai Tuhan Yesus datang. Hanya Ellen saya bilang amin, maaf. Om Nedi bersuara besondeng. Ada amin juga pasti. Maksudnya begitu, mengerti ya Bapak Mama sekalian? Ini yang dikatakan, jangan sia-siakan. Makanya seperti saya selalu bilang sindir di khotbah orang mati, jantung busuk mati baru terjadi orang mati. Kadang-kadang saya lihat ini ada orang tuh menangis, betul-betul dia menangiskan dia sedih, tapi ada yang drama. Saya lihat itu kadang-kadang, kemarin saya ada di satu orang mati. Dia ini saya datang orang mati itu, ini ibu ini ada apa ketawa dengan saya. Tiba-tiba dompung keluarga dari kampung datang, dia mulai menangis. Sampai ini rombongan itu ada 200 orang keluar, dia juga berhenti menangis. Ngerti ya? Jangan pas hidup kita bilang, maaf, setan satu. Tapi si mati baru bilang, boye, kenapa kau mati, boye? Saya kalau ada saya bilang, hey, dulu berdoa kau mati, baru sekarang boye. Kadang-kadang saya lihat orang itu menangis luar biasa, boy, minta maaf, Sumara lu, beta sempat minta maaf. Itu sebabnya dia bilang kalau dapat kasih karunia apa? Jangan sia-siakan. Amin. Jangan sudah mau mati baru seperti saya ilustrasi, menangis bilang, oh yes, mati bikin botol susah. Kasih mati, sumatilah kasih tinggal ketong hanya 3M saja. Sehingga ada orang menangis bilang, hai, Teo kau laki kasih mati kasih tinggal 3M juga masih menangis. Dia bilang, lu salah, itu bukan 3 miliar, 3 manusia, Mias dengan Mia itu kasih tinggal, soalnya ada doi lagi. Nah maksud saya adalah, dengar, saudara bisa ketahui tambah saya begini, hidup ini jangan sia-siakan. Amin. Nah, selalu saya bilang anak-anak juga begitu. Anak-anak ini kadang-kadang melawan. Nanti kalau satu susun ada baru kasih naik Facebook. Seandainya mama masih ada. Sambil dia kalau bisa omong dia begitu. Dia pun nada begitu. Seandainya mama masih ada. Beta sendiri begini. Mama dalam hati kalau mama bisa bangkit, mama bilang, mama bangkit juga percuma. Mengerti? Anak-anak juga harus menggunakan kasih karunia orang tua ada di setengah kita. Kalau dia masih bisa kasih kita makan, kasih sekolah, lebih baik sayang dong. Karena kita tidak tahu limit waktu yang Tuhan kasih untuk ketemu orang tua. Yang setuju katakan amin. Jangan sia-siakan. Kalau begitu yang terakhir, coba kita baca kalimat yang terakhir, lalu kita akan berdoa. Saudara perhatikan kalimat terakhir. Kalimat terakhir mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Aku telah bekerja lebih keras daripada semua, tapi bukannya aku melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Perhatikan kalimat yang terakhir. Aku telah bekerja, bukan bekerja keras, bekerja lebih keras. Apa artinya? Kalau Tuhan kasih karunia kita dengan umur panjang, berkat, nafas masih ada, masih sehat. Tuhan bilang begini, Paulus bilang begini, saya dapat kasih karunia itu sebab saya masih ada sebagaimana saya ada. Yang kedua dia bilang, saya tidak mau sia-siakan ini hidup, waktu yang Tuhan kasih, apapun saya mau bikin untuk menyenangkan hati Tuhan. Kira-kira begitu. Lalu dia tutup dengan kalimat terakhir, saya mau kerja lebih keras untuk Tuhan. Apa artinya? Kalau ini bicara ibadah, mari, kita tidak bisa bayar Tuhan dengan kasih karunia yang Tuhan kasih. Atau ada yang mau karena mau umur panjang, store kirim pakai kris ke sorga, bilang itu besok store, tambah beta 2 tahun lagi, kok bepu umur tambah. Tidak ada bisa. Kita dapat kasih karunia. Lalu Paulus sadar, beta ini dapat kasih karunia umur panjang, sehat, ada istri anak, ada cucu, ada keluarga yang masih ada dengan beta. Lalu Paulus bilang begini, saya tidak akan kerja keras saja, saya mau lebih kerja keras. Apa artinya? Ini bicara tentang sesuatu yang dia ingin buat untuk Tuhan. Hidup bukan hanya kita dapat sesuatu dari Tuhan, tapi orang yang merasakan kasih karunia akan berpikir apa yang saya bisa buat untuk Tuhan. Saya ulangi lagi, Om Nedi khususnya. Om Nedi tidak hanya
mendapatkan umur panjang yang sering kita minta. Tuhan, kalau beta umur panjang nih, beta mau Tuhan kasih beta. Kadang-kadang ada orang begitu kan. Biasanya orang yang ulang tahun yang dapat hadiah, atau yang ini dapat hadiah, yang ulang tahun yang kasih hadiah. Biasanya yang dapat hadiah adalah orang yang, tapi kita ini kan terbalik. Waktu Natal itu kan hari ulang tahunnya Tuhan Yesus. Tapi kita bilang, Tuhan, beta rindu Natal ini pembagian kalau bisa semua warna ada. Sampai bingung-bingung semua dia lemari. Tapi maksudnya itu kan Tuhan Yesus harusnya kotong kasih di dia. Betul? Tapi kan kotong umur. Tuhan, beta rindu kalau beta umur panjang ini Tuhan bisnis berkami. Tidak salah. Tapi maksudnya Paulus sadar bahwa hidup ini bukan hanya diberi, yaitu kasih karunia. Tapi apa yang beta harus buat untuk Tuhan, untuk berterima kasih atas kasih karunia Tuhan. Dia bilang, aku telah bekerja lebih keras. Apa maksudnya begini? Kalau dulu Om Nedi beta minta maaf sebagai seorang hamba Tuhan dan gembala. Kalau dulu Om Nedi kurang keras, lebih keras setia beribadah kepada Tuhan. Ini malam beta minta dari mimbar Tuhan ini, Om Nedi harus lebih cinta Tuhan, lebih giat lagi beribadah pada Tuhan. Kita semua. Kadang-kadang ini kita hanya rayakan bersyukur ulang tahun ini saat kita berulang tahun. Kita lupa bahwa kalau kita masih ada sebagaimana kita ada karena Tuhan. Tapi habis ulang tahun, maaf, tadi saya bilang kan, orang bukan bersyukur, orang bikin kacau. Orang menyakiti hati Tuhan lewat ulang tahun puacara. Tidak, dia bilang, saya semakin kerja keras. Kalau itu bicara ibadah, saya minta semua kita. Kita mungkin tidak hari ulang tahun hari ini, tapi kita sampai hari ini masih ada bukan karena kasih karunia Tuhan. Satu, kalau itu ibadah harus lebih keras lagi. Kalau itu melayani harus lebih keras lagi. Saya tahu sini ada, saya tidak tahu semua, tapi beberapa saya kenal sebagai majelis di Gemit. Ada pesan dari saya, kita tidak berulang tahun, kita berulang hari ini, karena kita masih ada sendiri. Ulang bilang sama Tuhan, Tuhan, beta masih hidup. Sebanyak yang Tuhan buat untuk beta. Beta pulang bukan hanya beta makin keras beribadah. Beta pulang, beta mau melayani Tuhan lebih keras lagi. Artinya lebih lagi. Apa saja yang beta mau buat untuk Tuhan. 2 ayat terakhir beta baca. Ibrani ayat 10 ayat 25 bilang begini, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat. Tadi dia pakai kata semakin keras dia bekerja untuk Tuhan, di sini semakin giat, itu sama. Dia punya nilainya sama. Melakukannya menjelang hari Tuhan. 1 ayat terakhir lagi saya baca, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Itu maksud dari ayat tadi. Makin keras bekerja untuk Tuhan itu artinya makin giat ibadah, makin menyala-nyala melayani. Bukan makin kendor melayani, bukan makin kurang giat beribadah. Kiranya Tuhan berkati. Selamat ulang tahun Om Nedi. Tuhan Yesus kiranya memberikan umur panjang, kesehatan, dan selalu Tuhan memberkati setiap usaha, pekerjaan, rumah tangga, dan anak-anak. God bless you. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri, Ibu.